Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, mahasiswa Indonesia lainnya? Saya pagi membaca YouTube teman saya tentang lagi ramenya masalah mahasiswa menyikapi dengan nilai kritis terhadap presiden kita. Dan judulnya saya agak tergelitik ya, The King of Lip Service. Ini rame juga di jagat media sosial. Jadi saya ingat saya sendiri sebagai mahasiswa ya tahun 81, saya ini angkatan 84. Jadi emang kondisinya seperti sekarang ini, perdebatan, diskusi, kemudian ada arus lintas antar mahasiswa dulu dari swasta negeri. Jadi kita jangan melihat ini swasta atau tidak swasta ya. Seperti perdebatan yang saya lihat tadi kan. Ini adalah bukan uh, you anak UI, saya anak swasta, nggak begitu akhirnya. Saya juga swasta dulu ya. Saya ingat dulu teman-teman saya di Universitas Nasional ya, saya 84 angkatannya. Saya selesai agak lama ya, 91, 7 tahun. Karena itulah ikut diskusi, dengar-dengar orang yang hebat-hebat senior kita dengarkan gimana pendapat dia mengenai negara pada saat itu ya. Dulu masih ada Orde Baru ya, begitu kerasnya ya, begitu ketatnya. Bahkan teman-teman saya yang mengkritik rektor pada saat itu ya, Bapak Profesor Dr. STA ya, Sultan Takdi Ali Sabana ya, kemudian harus menerima risikonya. Saya ingat teman-teman saya itu ada Nurdin Fadli almarhum, kemudian Petrus baru kemarin dia almarhum, kemudian juga Imron Zain. Tiga-tiganya akhirnya harus keluar dari kampus. Padahal dia di semester akhir ya. Tapi itulah pilihan dari mahasiswa. Jadi saya lihat itu, saya terkenang kembali ya tahun 80-an ya. Bagaimana kritik pedas di kampus-kampus negeri dan swasta ya. Bahkan di kampus saya waktu itu uh, keras sekali. Sampai fotonya itu diturunkan, singkat saya diturunkan itu ya. Foto presiden kita. Heboh sekali itu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang anak-anak UI, khususnya BEM UI, itu hal wajar aja ya. Apalagi kritik itu memang sudah dibuka, koridor-koridor kritik sudah dibuka, nggak apa-apa juga ya adik-adik mahasiswa ya. Nah, jadi saya juga sarankan kepada adik-adik semua, ada beberapa pendapat para pakar ya, bagaimana nanti penilaian masyarakat. Saya sangat setuju ya kalau kita nanti bersama-sama seluruh kampus Indonesia membuat polling mengenai apakah benar statement dari adik-adik mahasiswa itu ataukah memang salah ya. Kan selalu dikatakan ya, kita lihat masyarakat nanti bagaimana pendapat masyarakat terhadap kritikan adik-adik semua. Nah, itu kita harus lakukan nih adik-adik mahasiswa. Kita bikin polling, kita bikin curah pendapat, kita melihat masyarakat ya apakah sudah merasakan segala janjinya, kemudian masyarakat sudah enak dalam hal makan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya ya. Itu menarik sekali. Nah, kemudian juga catatan saya ya. Jadi emang dulu dengan sekarang beda ya. Saya angkatan 80-an. Sekarang banyak teman-teman masuk di birokrasi, ya udahlah itu pilihan mereka ya kan. Saya juga nggak bisa katakan apa-apa ya. Kemudian juga yang saya juga tekankan kepada siapapun, mahasiswa adalah aset bangsa kita. Mahasiswa itu harus kita hargai. Ketika dia berpikir kritis, itu adalah dia rasakan sendiri. Dia kan bergaul dengan masyarakat, dengan arus bawah, grassroots, dia merasakan sendiri bagaimana kondisi sekarang. Saya nggak yakin ya adik-adik mahasiswa itu yang kritis itu tidak merasakan denyut nadi masyarakat bawah tentunya ya. Terlebih lagi dengan COVID ini ya. Saya juga berpesan kepada adik-adik, jaga kesehatan, tetap kritis kepada siapapun. Dan ingat, ya saya ingat nih ya, ketika kita sudah lepas dari kuliah, tetap idealis itu harus dijaga. Ya, jangan sampai
ketika mahasiswa idealisnya tinggi sekali, ingin menegakkan keadilan, ingin menjunjung persatuan, ingin membela bangsa, tapi nanti kalau udah jadi pejabat lupa. Itu jangan demikian. Kalau juga nanti adik-adik di birokrat harus ingat rakyat, harus ingat bahwa kita pernah duduk di sini karena rakyat. Kita disebut pejabat karena ada rakyatnya. Rakyat kita menyebut mereka pejabat karena memang di atas kita. Nah, jadi saya lihat tuh menarik sekali dinamika adik-adik semua ya. Saya sebagai mantan mahasiswa ya, saya sambut baik karena itu daya kritis yang harus kita kedepankan, bukan dibungkam ya. Mungkin bahasa-bahasa dibungkam itu sudah sering kita dengar ya, tapi hendaknya kita dibukalah kode-kode diskusi. Mungkin adik-adik nanti berdialog lah dengan Bapak Presiden kita yang sudah dipilih oleh rakyat, kemudian para menterinya yang memang sebagai pelaksana tugas atau pembantu presiden, kemudian berdialog dengan tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh yang pernah aktif di dunia mahasiswa, sekarang mungkin jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi ilmuwan, berdebatlah, bertanyalah pada adik-adik kakak-kakak kelas kita, senior kita, sehingga lengkap sudah ramuan ajuan kita, ramuan kritik kita kepada penguasa ya, supaya ada sinergi antara adik-adik yang lihat di bawah merasakan, kemudian juga pejabat pemerintah yang sudah kita berikan amanah untuk menjaga stabilitas negara ini, menjaga kondisi negara tetap aman, terkendali. Kita negara besar ya, kita sangat kaya ya. Saya bersyukur sudah pernah ke beberapa wilayah ya. Terakhir saya di Papua, sangat besar Papua itu, ke Kalimantan, ke Jawa, Sumatera ya. Jadi aset bangsa ini harus kita pelihara terus ya. Selamat adik-adik dengan dunia kritisnya dan bisa memberikan terbaik, dan saya tentunya meminta berikan solusinya, tidak hanya meme dengan mungkin kasar ya, mungkin berikan solusinya seperti apa bangsa ini. Dan saya juga hidup di dunia kampus ketika masa Orde Baru, yang mana Bapak Presiden Soeharto jadi pemimpin. Akhirnya tahun 98 tumbang juga dengan kekuatan keseluruhan rakyat ya, mahasiswa, para tokoh. Akhirnya terganti pemerintahan yang kita pikir kita masuk ke dunia demokrasi. Sekarang kita rasakan semua mungkin ya, apakah ada buah demokrasi yang diperjuangkan oleh kakak-kakak kalian tuh tahun 98 ya sampai sekarang ya. Jadi inilah yang saya bisa pesankan kepada adik-adik semua. Kemudian berikan solusi bagi bangsa ini, dan mudah-mudahan didengar kritik adik-adik semua, karena adik-adik adalah aset bangsa yang 10 tahun menjadi pejabat, 10 tahun menjadi birokrat, dan 10 tahun sebagai penguasa juga nantinya. Bagi kami yang usia mungkin dari 50, 60, ya sebentar lagi lah